Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar, NIM M0803241038 dari Paralel Praktikum 1. Nah, pada proyek kali ini, produk yang saya ambil adalah IPB Class. Tas yang saya gunakan itu adalah login dengan skenario lupa password. Mengapa saya mengambil tas ini? Karena eh, ketika pengguna mengakses IPB Class pertama kali, halaman sebelah kiri akan nampak. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan kredensial untuk bisa mengakses dashboard IPB Class. Namun ketika memasukkan kredensial di halaman yang kiri, sistem menunjukkan pesan gagal login. Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat alternatif cara login dengan menggunakan CAS atau halaman yang ditunjukkan di sebelah kanan ini. Sistem akan memberikan pesan login sukses jika menggunakan alternatif kedua ini, sehingga terdapat kegandaan halaman login pada produk IPB kelas sendiri. Seperti itu. Lalu pada UX Goal, UX Goal dalam tas ini adalah pengguna bisa merasakan kemudahan dan kesederhanaan dalam hal ini. Patan, alur login dan ubah password. Itu. Nah, lanjut ke pada proyek tengah semester sebelumnya, kita telah sampai pada How Might Me Web, How Might Me Map, How Might Me Web, atau HME, HMW, sorry, HMW Map menghasilkan satu open-ended question, yang apa ya, memantik solusi-solusi kreatif muncul. Nah, open-ended question yang diambil adalah bagaimana kita membantu pengguna menemukan halaman login yang tepat. Lalu pada sesi akhir proyek dilanjutkan pada tahap ideation. Dari problem atau open-ended question sebelumnya, dari HMW Map, kita lanjutkan ke sesi ideation. Nah, pada sesi ideation ini, saya menggunakan artefak uh, 2x2 matrix. Nah, pada 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 2x2 matriks ini, sumbu X itu merepresentasikan sebagai cognitive load. Sumbu X semakin ke kiri berarti cognitive load-nya semakin tinggi. Lalu sumbu Y-nya adalah task efisiensi. Semakin tinggi sumbu Y-nya berarti task efisiensinya semakin tinggi juga. Begitu. Nah, eh, matriks ini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah low cognitive load high task efficiency, lalu kuadran bawahnya low cognitive load low task efficiency. Nah, kuadran yang kanan high cognitive load dan high task efficiency serta high cognitive load dan low task efficiency. Nah, solusi-solusi yang dibantu solusi-solusi yang muncul termasuk dari solusi teman-teman, solusi teman antar kelompok, solusi teman satu kelompok, sorry. Kita masukkan ke ini dua kali dua matriks ini. Dan juga kita lakukan pengelompokan berdasarkan kuadrannya gitu. Contohnya seperti misalkan solusinya itu kita kasih auto redirect langsung ke halaman YAS atau halaman login alternatif yang kedua tadi sebelumnya. Itu kan low cognitive load serta high task efficiency, makanya dia berada di kuadran sebelah kiri atas. Kemudian solusi yang kedua misalkan kita kasih notifikasi halaman login sebelum menekan halaman login yang manual gitu. Jadi ketika kita mengakses IPB kelas, sistem memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa log, login kelas di, eh, diakses pada halaman alternatif yang kedua. Baru kita menekan halaman tersebut atau halaman login yang alternatif itu. Itu termasuk ke low cognitive load serta high task efficiency. Lalu contoh yang lain, semisal kita
kita berikan AI asisten interaktif untuk login. Nah, AI asisten interaktif ini kan menambah beban kognitif sehingga dia termasuk dalam kategori high cognitive load serta dia menyelesaikan masalah tas tadi. Jadinya high task efisiensi gitu. Dari 2 kali 2 matriks ini kita dapatkan tiga solusi. Solusi yang pertama misalkan kita implementasikan auto redirects. Solusi kedua kita jadikan halaman login itu cuma satu. Jadi tidak ada kegandaan halaman login. Lalu solusi selanjutnya kita berikan fitur show password gitu. Solusi-solusi ini dari mana? Solusi-solusi ini itu didapat dari kuadran sebelah kiri atas atau kuadran low cognitive load dan high task efficiency. Kuadran ini merupakan pilihan yang tepat karena ide yang muncul merupakan eh, bersifat membantu pengguna untuk meringankan beban kognitif mereka serta membantu proses login lebih efisien. Dari solusi sebelumnya, dari solusi ini kita implementasikan ke bentuk mockup atau desain atau workflow. Pada workflow ini saya menggunakan Figma sebagai softwarenya. Desain yang setelah saya implementasikan bisa diakses pada link berikut ini. Eh, nah, perubahan yang dilakukan adalah menghilangkan halaman login yang tidak perlu. Sehingga ketika pengguna mengakses PP Class, halaman yang muncul adalah halaman login yang sebenarnya. Jadi tidak ada eh, halaman login yang ganda gitu. Ini merupakan implementasi dari solusi yang ini, yang satu halaman login saja. Hal ini bermaksud untuk memangkas waktu yang terbuang dan mempertahankan kefokusan. Lalu kita saya jelaskan beberapa UI components yang saya gunakan pada desain Figma tadi. Nah, pada card ini kita pada kolom username menggunakan text input, sedangkan pada kolom password menggunakan password input dengan toggle untuk melihat toggle ini berfungsi untuk melihat kembali password yang telah diketikkan. Nah, toggle itu ini. Sehingga pada kasus ini atau pada eh, mockup ini kita telah mengimplementasikan solusi yang kedua, yaitu fitur show password. Gitu. Oke. Lalu ada juga button di bawah setelah kolom input password digunakan untuk mengakhiri proses pengisian kredensial dan melanjut ke proses selanjutnya, itu proses login. Di bawah button terdapat hyperlink untuk menuju ke halaman lupa password. Nah, lalu eh, pada form atau formulir reset password, pemilihan identitas menggunakan drop-down, sehingga tampilan tetap bersih dari banyak pilihan. Dan juga drop-down digunakan ketika pengguna hanya diminta untuk memilih satu pilihan dari banyak pilihan. Nah, drop-down sendiri umumnya digunakan ketika pilihan yang tersedia itu cukup banyak, lebih dari 5. Eh, pada pada kasus satu tampilan ini, terdapat 3 pilihan yang mungkin di kemudian waktu pilihan-pilihan ini terus berkembang menjadi lebih banyak sehingga implementasinya menggunakan drop down seperti itu. Dan juga pengguna hanya bisa memilih satu pilihan. Jadi sifatnya eh, sama seperti radio box atau ya radio button. Setelah kita melakukan ini ya apa pembuatan desain di Figma, pembuatan mockup, lanjut kita akan melakukan tahapan user testing. Sebelum kita melakukan tahapan user testing, kita perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, pada pada tahap user testing ini, fokus pengujiannya adalah yang pertama melakukan autentikasi login dengan benar, menemukan fitur lupa password, melakukan ubah password, dan juga memahami instruksi ubah password. Lalu pertanyaan riset yang
muncul adalah apakah pengguna dapat login dengan sukses, apakah pengguna dapat memahami alur ubah password, dan pada bagian mana titik atau hambatan terbesar pengguna saat melakukan login maupun ubah password. Uh, Selanjutnya ada metrik keberhasilan. Metrik ini merupakan apa ya, pengukuran alat ukur yang digunakan pada testing kali ini uh, supaya mockup yang kita buat sebelumnya apakah sudah berhasil menyelesaikan permasalahan di awal tadi. Itu. Nah, matriks yang saya gunakan adalah task success rate, task completion time, learnability, misclick rate, error rate, dan SEQ atau single is question. Lalu metode yang digunakan, metode pengujiannya adalah task-based testing dikombinasikan dengan maze testing diakhiri dengan kuesioner SEQ. Nah, pengujian kali ini itu uh, dilakukan secara daring atau eh, tanpa panduan, tanpa dipandu oleh saya sendiri. Lalu eh, kita buat persona atau profil pengguna yang akan menjadi target dari pengujian kita. Persona yang saya buat itu terdiri dari 5 orang yang kesemuanya adalah mahasiswa berusia 18 sampai 22 tahun yang terbiasa menggunakan perangkat digital, memahami bagaimana alur login dan lupa password, serta belum pernah menggunakan platform IPB kelas sebelumnya. Kriteria inklusi berusia 18-20 sampai 22 tahun, pernah menggunakan sistem login dan lupa password pada website atau aplikasi sebelumnya, atau aplikasi yang lain maksudnya di waktu sebelumnya, lalu terbiasa menggunakan laptop. Kriteria eksklusinya yaitu orang yang mengembangkan IPB kelas, mahasiswa yang pernah atau terbiasa menggunakan IPB kelas, serta partisipan yang tidak terbiasa mengoperasikan laptop. Nah, orang-orang yang termasuk ke dalam kriteria eksklusi, adalah orang-orang yang tidak menjadi target pengujian kali ini. Mengapa? Karena mereka-mereka ini merupakan uh, mereka-mereka ini merupakan orang yang terbiasa atau mengenal dari platform IPB kelas sendiri, sehingga ditakutkan nanti hasil pengujiannya bias atau tidak mencerminkan keseluruhan dari responden, keseluruhan dari mahasiswa. Lanjut kita berbicara tentang waktu atau timeline. Proses pengujian ini akan diselenggarakan selama 1 minggu atau 7 hari, di mana hari pertama sampai kedua merupakan screening untuk mencari partisipan atau responden yang sesuai dengan kriteria yang kita buat sebelumnya, yang di user persona yang di sini. Pada hari ke-3 dan sampai ke-6 dilanjutkan melaksanakan user testing kepada responden yang terpilih, diikuti dengan pengisian SEQ. Dan pada hari terakhir merupakan proses analisis dan penyusunan laporan. Nah, lokasinya sendiri, pengujian dilakukan secara tidak terpandu dan jarak jauh, di mana penguji akan memberikan task skenario kepada partisipan yang harus diselesaikan pada platform masing. Secara otomatis, masih akan menganalisis berbagai matriks yang telah disebutkan di awal. Jadi, matriks keberhasilan di sini, beberapa akan dianalisis oleh masih sendiri, sehingga memudahkan saya sebagai penguji untuk penyusunan laporannya. Oke, lalu kebutuhan alat yang digunakan itu yang pertama ada laptop, yang kedua prototipe yang akan diujikan, yang ketiga tas skenario pengujian, yang keempat tools, dalam hal ini masih, dan yang terakhir adalah pertanyaan MCQ yang terintegrasi dengan masih. Hasil akhir yang didapat adalah rekap matriks pengujian yang disediakan seperti misclick, success rate, error rate, dan completion time, serta hasil evaluasi single issue question dan juga index usability, yang mana bisa didapat dari heat map
navigation gitu. Nah, selanjutnya ada hasil testing. Eh, hasil testing ini disediakan oleh mahasiswa sendiri yang bisa diakses di link berikut. Lalu 5 dari 5 responden berhasil menyelesaikan tas hingga akhir dengan misklik rate secara keseluruhan berada di angka 28,7%. Success rate di sini 100%, lalu drop off-nya 0% karena kesemuanya dari 5 responden ini berhasil menyelesaikan tas, serta miskliknya berada di angka 28,7%. Durasi rata-rata dari keseluruhan responden untuk menyelesaikan tas adalah 48,9 detik. Eh, ini merupakan angka pada matriks test completion time. Selanjutnya, 3 dari 5 responden mengisi kuesioner SEQ dengan sangat mudah, atau skor 7 dari skala 7. Sisanya mengisi netral dan mudah dengan masing-masing satu orang responden. Sehingga didapat rata-rata total kemudahan dari mockup ini adalah 6,2 atau berada pada kategori mudah. Nah, berikut ini dokumentasi heatmap yang diberikan oleh Maze. Pada kiri atas, gambar kiri atas merupakan halaman login pertama kali yang muncul ketika pengguna atau responden mengakses si PB kelas. Kemudian dilanjutkan dengan sebelah kanannya pengisian username dan password. Nah, pada gambar kanan atas ini merupakan eh, tampilan reset password ketika pengguna atau responden mengakses halaman lupa password. Terdapat menu pilih identitas serta kolom masukkan identitas. Serta di kiri bawah itu merupakan halaman lupa password ketika pengguna telah mengisikan eh, identitasnya. Hmm, Terlihat di sini ada beberapa misklik yang dilakukan oleh responden, tetapi misklik ini tidak berpengaruh pada penyelesaian tas, atau misklik ini merupakan semacam inisiatif dari responden sendiri. Lalu pada sebelah kanannya merupakan halaman form ketika pengguna harus mengisikan password baru dan menuliskan ulang password barunya. Lalu halaman terakhir merupakan halaman setelah password yang dimasukkan itu atau sistem berhasil mengubah password si responden sendiri. Nah, lanjut ke usability issue. Usability ini, isu ini eh, dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama navigation. Pengguna dapat berpindah antara halaman akibat adanya button submit. Nah, eh, pada contoh sebelumnya, ketika dia menekan tombol submit, itu akan berpindah ke halaman misalkan halaman gagal login. Nah, pada pada pengujian kali ini hal tersebut berhasil sehingga pengguna dapat berpindah antar halaman. Lanjut ke feedback. Sistem memberikan pesan atau tanda login gagal. Pada pada mockup sebelumnya itu terdapat beberapa pesan atau feedback dari sistem ketika login gagal, dan juga feedback dari sistem ketika misalkan password telah terganti, berhasil diganti gitu. Lalu juga ada error prevention. Nah, pada kelompok ini isinya itu eh, solusi dari permasalahan show password. Password yang diketikkan bisa dilihat kembali dengan menekan toggle pada kolom input password. Lalu learnability, fitur diberikan dengan label yang jelas. Icon yang digunakan juga bersesuaian. Contohnya seperti pada pada card ini, misalkan pada card login
Nah, ini pada card login. Nah, oh sorry. Pada kolom pertama itu merupakan kolom username ditandai dengan label username di atasnya. Lalu kolom yang kedua itu merupakan kolom password ditandai dengan label password di atasnya. Seperti itu. Oke, sampai pada tahap kesimpulan. Nah, apakah problem awal berhasil ditangani pada berdasarkan pengujian sebelumnya? Jawabannya adalah ya, problem di awal berhasil ditangani. Hal ini dibuktikan dengan berbagai metrik hasil user testing seperti touch rate, touch success rate 100%, bitmap yang menunjukkan pola navigasi yang konsisten dan sesuai meskipun terdapat beberapa misklik yang tidak bermakna. Nah, serta hasil ICQ yang rata-rata menunjukkan skor 6 atau mudah. UX goal yang dicapai itu yang pertama, proses login yang mudah dibuktikan dengan task success rate, bitmap, durasi testing, serta hasil ICQ. Dan yang kedua, proses login yang sederhana dalam hal ini tepat dibuktikan dengan keberhasilan login semua orang atau responden, uh, yaitu matrix task success rate dan juga aspek learnability. Oke, lanjut ke tahap refleksi. Design thinking pada mata kuliah desain pengalaman pengguna uh, memberikan saya pengalaman yang berharga mengenai tentang bagaimana kita men-solve problem uh, berorientasi kepada manusia. Design thinking sendiri itu merupakan framework problem solving yang berfokus pada manusia, sehingga seluruh solusi yang muncul itu didasarkan pada manusia, bukan argumentasi sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penggalian permasalahan melalui manusia itu sendiri serta menyimulasikan solusi kepada manusia pula, sehingga solusi yang dihasilkan adalah solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia. Seperti itu. Berikut merupakan lampiran uh, beberapa link yang merujuk kepada software luar seperti Figma Design, Meza pada bagian report, dan juga direktori Google Drive. Direktori ini berisi keseluruhan proses penyusunan proyek ini dari awal hingga akhir. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.